Bos, lihat Bams, udah langsung mau nyanyi lagu kenangan terindah nggak nih? Penyanyi satu ini ternyata menjadi garda terdepan dalam urusan mendukung usaha sang ibu, Desiree Tarigan. Yap, sang ibu memang terbilang sukses mendirikan toko usaha kuenya, yakni Mami Toko Store. Di tengah hadirnya toko kue di Jakarta, kue-kue buatan Desiree sudah punya tempat di hati pelanggannya loh bos. Halo bos, saya dengan Desiree Tarigan. Dan saya Bams. Hari ini kita mau lihat produk-produk yang ada di Mami Toko yang lagi rame. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, usaha toko kue Mami Toko sudah berdiri selama 5 tahun dan saat ini sudah punya 3 cabang. Perkembangan usaha Mami Toko yang pesat ini bukan semata hasil kerja keras Desiree, tapi juga buah dari dukungan sang anak, Bams. Seperti beberapa waktu lalu, Doi juga ikut melayani pelanggan yang datang loh bos. Hari itu kebetulan weekend. Weekend sebenarnya Mami Tokonya sendiri udah rame ya. Kalau weekend dia memang trafficnya cukup bagus. Jadinya saya malah cuma ngeramein lagi aja gitu datang ke situ. Jadi kayak ada activity. Karena memang kalau weekend dengan tanpa adanya saya pun sebenarnya Mami Toko itu sendiri juga udah rame. Jadi saya cuman serving it aja, kayak cuman menyajikan kepada customer gitu. Pembeli yang datang bukan cuma buat berburu gelato, tapi sembari bertemu penyanyi idola. Ini sih promosinya susah ditandingin ya bos. Pokoknya demi kemajuan bisnis keluarga, Bams rela melakukan apapun bos. Kita kan dari rumahan, terus bikin cabang. Tahun ini mau bikin cabang lagi gitu. Jadi ya slowly but sure kita bertumbuh gitu. Memang kita maunya organik karena kan semuanya juga masih self-funded. Semuanya memang biayanya masih dari memutar duit yang udah ada gitu. Toko kue ini bukan cuma populer karena ada nama Bams di baliknya loh. Sang pendiri, Desiree, emang terkenal jago membuat aneka kue dan roti yang super enak. Salah satunya cheese bread ini bos. Setiap hari, Desiree bisa memproduksi 800 sampai 1000 cheese bread untuk dipasok ke 3 toko kuenya. Ada seorang ibu mau buat cheese bread itu mau buat charity. Buat charity saya bilang oke, kita minta Chef Yongki yang ajarin kita bagaimana cara bikin cheese bread ini. Jadilah dari situ yang tadinya untuk charity berkembang dan banyak sekali orang bikin juga. Jadi akhirnya saya jual. Bukan cuma cheese bread, ada juga gelato bun, roti dengan isian gelato yang unik. Desiree juga memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menghasilkan cuan berlimpah. Salah satunya dengan membuat paket Ramadan dengan menu yang disesuaikan. Ada bubur kampiun, es cincau pandan suji, nasi rebana, dan iga goreng asam. Semuanya cocok disantap saat berbuka puasa, bos. Ada beberapa menu yang dikeluarin pas lebaran, nah terus juga bikin hampers juga. Bos, penasaran gak sih? Kok bisa Desiree yang awalnya hanya ibu rumah tangga biasa, tapi sukses membuka bisnis toko kue? Ternyata semuanya berawal dari hobi membuat kue dan rajin mempostingnya di media sosial, bos. Karena ada media sosial, kita show off dong apa yang kita bikin, posting di media sosial. Lalu orang mulai bilang, Mami ini dosa loh, kenapa showing off tapi kita nggak bisa beli, nggak bisa coba, nggak bisa minta gitu. Awalnya sih dari situ, dari netizen pada bilang, Mami boleh dong kita beli, Mami bikin dong untuk dijual. Berawal dari klepon cake, sampai menghasilkan puluhan jenis kue yang laris manis terjual di toko kue miliknya. Ibu 2 anak ini juga punya cara tersendiri untuk bisa terus menghasilkan varian kue dan sekarang gelato. Ia nggak segan-segan mendengarkan pendapat netizen. Bahkan Doi rela perbaiki resep miliknya sampai menghasilkan rasa yang sempurna. Kalau saya lagi ke Italia, saya bisa tiap jam itu makan gelato. Dan buat saya gelato, semua gelato enak. Karena belum tahu rasa gelato sesungguhnya yang enak tuh apa. Lalu saya bilang anak-anak, pokoknya Mami mau bikin gelato, whether you like it or not, saya akan beli mesin gelato.
Jadilah saya beli mesin gelato, belajar bikin gelato. Selama 3 bulan kita trial and error, udah kita launching gelato. Dalam membangun bisnis, pemasaran punya peran yang penting ya bos. Desiree selalu mendapat dukungan dari Bams dan pria anak keduanya untuk memasarkan kue-kue buatannya di media sosial mereka. Jadi di balik suksesnya Mami Toko, ada peran semua anggota keluarga ya bos? Pengaruh baik dan pengaruh buruk ada semua di situ. Tinggal kita aja nyerap yang baiknya yang mana gitu ya. Kita harus bisa memilah-milah. Kadang-kadang banyak juga yang menyesatkan juga. Jangan sampai kita jadi ikutnya gitu. Itu tadi, kalau kita mau ngejar omset, kita harus bebenah dulu di belakang. Kan nggak bisa kita mau ngejar omset tapi back kita nggak, yang mendukung tuh nggak mumpuni. Jadi kita harus memperbaiki semua sistem, kita harus kita perbaiki sebelum kita mau lebih berkembang. Satu lagi nih bos, strategi bisnis dari Desiree. Kudu banget pakai modal yang ada tanpa investor atau pinjaman. Secara ini kita ada hutang moral, kita harus berbuat lebih banyak. Modal juga kita harus kelola dengan baik gitu ya. Nah itu kelihatannya kita belum sampai ke situ, kita memang semampu kita aja. Bagaimana kemampuan kita, itulah yang kita jalankan. Jadi semua masih milik kita. Bos, prinsip Desiree dalam berbisnis emang patut diacungi jempol ya bos? Kita selalu bicarakan soal strategi apa dan bagaimana, terutama untuk pemasarannya, terutama juga untuk produksinya, semua harus klop. Karena kalau kenceng masarin tapi produksinya nggak mumpuni, nggak bisa juga. Jadi harus berjalan seiring. Jiwa pebisnisnya seperti tertular juga nih ke sang anak Bams. Sebenarnya sekarang selama kita bisa menemukan niche-nya kita gitu, target market dan community yang kita mau tuju dan kemakan, produk itu bisa hidup gitu. Di dalam bidang apapun ya. Karena menurut saya sekarang udah tidak bisa lagi kita bermain satu produk untuk semua gitu. Jadi kita mesti pastiin banget ya produk kita ini untuk siapa. Tuh bos, kekompakan ibu dan anak ini wajib deh ditiru. Biar usaha yang dirintis makin berkembang dan cuan terus dong bos. Nah gimana bos? Udah lihat kan tempat kita di sini Mami Toko. Tahu customernya, tahu mau ngapain. Itu dulu yang paling penting kalau mau berbisnis. Jangan asal buat, jangan asal jadi aja gitu. Tahu yang mau dituju siapa, produknya untuk siapa, yang mau dibuat apa gitu. Baru kita jalan. Biasanya kalau kita udah tahu mau kemana, mestinya sih akan along the way akan dapat apa yang kita mau gitu. Sambil adjusting di jalannya gitu. Yang penting cuan bos.